Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai struktur dan organisasi data dan tipe data. Sebelum masuk ke materi pembahasan, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Struktur organisasi data dan tipe data. Apa itu struktur data? Struktur data adalah cara untuk menyusun dan mengatur data di dalam memori komputer agar dapat diakses dan dimanipulasi secara efisien. Pemilihan struktur data yang tepat sangat penting untuk performa program. Klasifikasi struktur data dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah struktur data linear. Data disusun dalam urutan satu dimensi, contohnya array, linked list, stack, dan queue. Yang kedua adalah struktur data non-linear. Data tidak mengikuti urutan linear, sering digunakan untuk data hierarkis atau jaringan, contohnya tree dan graph. Tipe data. Tipe data adalah klasifikasi yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel dan operasi yang dapat dilakukan terhadap nilai tersebut. Tipe data penting dalam pemrograman. Selanjutnya ada jenis-jenis tipe data. Yang pertama itu ada primitif, contohnya ada integer, float, karakter, dan boolean. Yang kedua ada composite, ada array, struct, dan class. Yang ketiga ada abstract, itu ada stack, queue, tree, dan graph. Hubungan erat struktur dan tipe data dan tipe data. Tipe data adalah fondasi dari struktur data, sedangkan yang kedua itu menyatukan data dengan tipe tertentu untuk membentuk model yang dapat digunakan dalam program. Organisasi data dalam sistem komputer, hierarki data. Organisasi data merujuk pada cara sistem komputer mengelola dan mengakses data. Hierarki data dimulai dari bit, byte, field, record, file, hingga database. Memahami tingkatan ini membantu dalam mengoptimalkan penyimpanan data pada sistem komputer. Ada 5 tingkatan tadi. Yang pertama itu database, lalu yang kedua file, yang ketiga record, yang keempat itu field, yang kelima itu byte. Nah, bentuk organisasi data. Ada 3 bentuk. Yang pertama itu organisasi sekuensial, yang dimana data disimpan berurutan, cocok untuk data statis dalam sistem yang membaca data bertahap. Yang kedua itu ada organisasi terindeks. Setiap data memiliki indeks untuk pencarian cepat seperti buku telepon. Nah, yang terakhir, yang ketiga, organisasi akses langsung. Sistem dapat mengakses data melalui alamat tertentu, efektif untuk database besar dengan pencarian cepat. Selanjutnya ada penerapan struktur dan organisasi data. Yaitu terdapat ada 2 bagian. Yang pertama ada dalam pemrograman, yaitu ada bahasa C, Python, dan Java. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sistem kasir menggunakan array untuk menyimpan daftar produk. Lalu yang kedua ada antrian di bank atau rumah sakit, menerapkan konsep queue. Selanjutnya ada aplikasi seperti Google Maps menggunakan struktur Grab untuk menghitung rute tercepat antar lokasi. Struktur data dalam algoritma, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama ada sorting atau pengurutan, yaitu bubble sort, merge sort, dan quick sort, memanfaatkan array. Yang kedua ada searching atau pencarian, yaitu binary search bekerja optimal dengan array terurut. Yang ketiga ada traversal,
yaitu DFS dan BFS sangat bergantung pada stack dan queue saat menelusuri graph atau tree. Dan yang keempat ada pathfinding, yaitu algoritma Dijkstra dan A-Bintang menggunakan priority dan queue untuk efisiensi pemilihan jalur terpendek. Selanjutnya ada kompleksitas waktu dan ruang dalam struktur data. Yang pertama ada array memiliki waktu akses O besar 1, tetapi sisipan dan penghapusan bisa O besar N. Yang kedua ada linked list, yaitu memiliki waktu akses O besar N, tetapi sisipan dan penghapusan lebih fleksibel. Yang ketiga ada hash table, yaitu memiliki waktu akses O besar 1 dalam kasus terbaik, namun bisa menjadi O besar N dalam kasus terburuk. Yang keempat ada binary search tree, memiliki waktu akses, sisipan, dan penghapusan rata-rata O besar log N, tetapi bisa menjadi O besar N jika tidak seimbang. Hubungan struktur data dan efisiensi program. Pemilihan struktur data dan tipe data yang tepat dapat mengaruhi pertama, kecepatan eksekusi program, efisiensi menggunakan memori, kemudahan pemeliharaan kode, dan juga kemampuan program data dalam skala besar. Nah, berikutnya ada organisasi penyimpanan data. Yang pertama ada sequential access atau akses sekuensial. Data diakses secara berurutan, dan ini cocok untuk file log atau rekaman historis. Berikutnya ada direct access atau akses langsung. Data dapat diakses langsung menggunakan alamat tertentu yang umumnya ada pada database. Yang terakhir ada indexed access. Indexed access menggunakan indeks untuk mempercepat pencarian data seperti dalam sistem basis data rasional. Berikutnya adalah kesimpulan. Struktur data, organisasi data, dan tipe data merupakan fondasi penting dalam teknologi informasi dan pemrograman. Ketiganya saling terkait dalam membentuk sistem yang efisien dan berkinerja tinggi. Struktur data mengatur penyusunan data, tipe data menentukan cara manipulasi data, dan organisasi data mengelola penyimpanan serta aksesnya. Pemahaman konsep ini sangat penting untuk menyusun algoritma dan membangun aplikasi yang handal. Sekian, terima kasih.